Operator pemrograman. Dalam pemrograman terdapat 6 operator. Yang pertama, operator aritmatika, operator increment dan decrement, operator relasi, operator logika, operator bitwise, dan operator kondisi. Operator aritmatika adalah operator yang berhubungan dengan matematika, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, sisa bagi, dan pengurangan. Untuk penjumlahan, simbolnya adalah plus, sedangkan perkalian simbolnya adalah bintang. Untuk pembagian adalah slice, serta untuk menghitung sisa bagi simbolnya adalah persen atau modulo, sedangkan untuk pengurangan simbolnya adalah minus. Berikut adalah contoh penggunaan operator aritmatika. Jika integer angka sama dengan 10 dan integer angka 2 sama dengan 5, jika operator aritmatika penjumlahan adalah integer ADD sama dengan angka plus angka 1 plus angka 2. Untuk pengurangan adalah subtract sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Untuk perkalian sama dengan angka 1 dikali angka 2. Sedangkan untuk pembagian adalah angka 1 dibagi angka 2. Sedangkan untuk menghitung sisa bagi adalah angka 1 dimodulo angka 2. Lalu kita ketikkan kode untuk menampilkan hasil dari masing-masing operator aritmatika dengan perintah seperti ini. Operator increment dan decrement. Operator increment dibagi menjadi dua, yaitu yang incrementnya berada di belakang variabel atau di depan variabel, dan decrement juga demikian. Decrement berada di belakang variabel atau di depan. Perbedaannya, untuk operator increment, jika increment terdapat di belakang variabel, maka Java akan membaca terlebih dahulu nilai dari variabel lalu menambahkannya lalu ditambahkan. Dan untuk increment yang berada di belakang variabel, Java akan menambahkan nilai 1 dengan nilai variabel lalu ditampilkan hasilnya. Begitupun dengan pengurangan. Jika decrement berada di belakang variabel, maka Java akan menampilkan nilai variabel sebelum dikurangi. Dan jika decrement berada di belakang, maka Java akan menampilkan nilai variabel yang telah dikurangi. Berikut adalah contoh penggunaan operator increment. Diberikan integer i dengan nilai 10, lalu diperhatikan dengan sistem .out.println menggunakan operator increment yang plus-plusnya berada di belakang atau sebelum variabel. Jadi hasilnya adalah 11 karena Java memerintahkan untuk menambah nilai 1 dengan nilai dari variabel sebelum ditampilkan. Tapi jika simbol increment berada di belakang seperti ini, maka hasilnya akan 10 karena Java akan menampilkan nilai dari integer i sebelum ditambahkan. Tapi setelah kita cek lagi, nilai integer i setelah di increment adalah nilainya 11. Contoh penggunaan operator decrement juga sama dengan penggunaan operator increment.
Operator relasi. Operator relasi digunakan untuk membandingkan beberapa nilai dan menentukan hubungan antara nilai-nilai tersebut. Output dari perbandingan tersebut adalah nilai boolean antara true atau false. Berikut adalah tampil dari operator relasi. Yang pertama, lebih besar, yaitu membandingkan nilai variabel 1 apakah lebih besar dengan variabel 2. Lebih besar dari sama dengan, yaitu membandingkan nilai dari variabel operator 1 apakah lebih besar atau sama dengan dari nilai operator 2. Begitupun dengan pengurangan. Contoh penerapan operator relasi. Diberikan nilai integer sebuah variabel tinggi dengan nilai 160. Jika tinggi lebih besar dari sama dengan 155, maka cetak lolos kriteria. Jika tidak, maka cetak tidak lolos kriteria. Di sini, nilai dari integer tinggi adalah 165, yang artinya bahwa 160 memang benar lebih besar dari sama dengan 165, maka hasilnya adalah lolos kriteria. Operator logika. Operator logika AND dan boolean logika AND. Operator logika OR dan boolean logika inclusive OR. Operator boolean logika exclusive OR dan logika NOT. Berikut adalah tabel kebenaran dari operator logika AND dan boolean logika AND. Jika X1 dan X2 nilainya true, maka hasilnya akan true. Tetapi, jika salah satu dari X1 atau X2 nilainya false, maka hasilnya false. Begitupun dengan jika kedua-duanya false, maka nilainya juga akan false. Tabel kebenaran dari operator logika OR dan boolean logika inclusive OR. Jika X1 sama dengan true dan X2 sama dengan true, maka hasilnya akan true. Jika X1 true dan X2 false, maka hasilnya juga true. Dan jika X1 sama dengan false dan X2 sama dengan true, maka hasilnya juga true. Tapi jika kedua-duanya adalah false, maka hasilnya akan false. Intinya adalah output akan bernilai true jika salah satu dari input bernilai true. Tapi jika sudah kedua-duanya false, maka outputnya akan menjadi false. Contoh penerapan operator logika OR. Diberikan sebuah kondisi, jika seorang mahasiswa berangkat ke kampus naik motor atau mobil, berarti berangkat ke kampus. Jika tidak, berarti tidak berangkat kuliah. Di sini, nilai integer adalah dari string adalah menggunakan motor. Berarti, jika berangkat ke kampus sama dengan naik mobil atau berangkat ke kampus sama dengan naik motor, maka berangkat kuliah. Jika tidak, berarti tidak kuliah. Tabel kebenaran dari boolean logika exclusive OR. Jika X1 dan X2 true, maka hasilnya adalah false. Jika X1 true dan X2 false, maka hasilnya adalah true. Jika X1 false dan X2 true, maka hasilnya adalah true.
Dan jika kedua-duanya false, maka hasilnya false. Intinya adalah kedua input tidak boleh sama. Jika nilainya sama, true ataupun false, maka hasilnya akan false. Tetapi jika berbeda, maka hasilnya akan true. Tabel kebenaran logika NOT. Jika X1 sama dengan true, maka hasilnya adalah false. Dan jika X1 sama dengan false, maka hasilnya adalah true. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Operator kondisi. Operator kondisi adalah operator ternary, berarti bahwa operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang menggunakan operator kondisi adalah di mana ekspresi 1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true ataupun false. Jika ekspresi 1 bernilai true, maka ekspresi 2 merupakan adalah hasil dari operasi. Jika salah, maka ekspresi 3 adalah hasil operasinya. Sekian, terima kasih.